Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Kognitif. Pengertian dari teori kognitif yaitu kemampuan anak untuk memecahkan masalah dengan menggunakan rasio atau akal. Menurut Piaget, prinsip-prinsip perkembangan kognitif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asimilasi, merupakan proses penyatuan dan pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Hasilnya adalah tanggapan atau pengetahuan yang baru. Yang kedua, akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif siswa pada situasi dan atau informasi yang berbeda. Yang ketiga adalah equilibrium, terjadi saat anak-anak mengalami hambatan dalam melakukan akomodasi pengetahuan dan pengalamannya untuk mengadaptasi lingkungan di sekitarnya. Jadi anak itu memecahkan masalah, lalu berjumpa lagi dengan masalah yang baru, maka digunakan cara yang pernah dilaluinya tersebut. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah sensori motor. Pada umur 0 sampai 2 tahun, anak mengendalikan kemampuannya dengan menggunakan indera dan sensor motoriknya. Hanya stimulusnya bekerja. Pada umur 2 sampai 7 tahun, yaitu anak mengendalikan persepsinya dengan realitas. Dan perkembangan bahasa, mulai belajar bahasa dan banyak merekam dalam berbagai hal. Jadi kita itu harus mencontohkan yang baik pada anak yang pada usia 2 sampai 7 tahun. Mereka rentan untuk menirukan apa yang orang tua atau lingkungan sekitarnya itu lakukan. Yang selanjutnya tahapan operasi konkret umur 7 sampai 11 tahun. Itu anak sudah mampu untuk berpikir menguasai sebuah pelajaran yang penting. Tapi terbatas, belum sampai abstrak. Sudah bisa menghitung secara sistematis, itu sudah bisa pada umur 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya tahapan operasi formal umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini sudah bisa untuk berpikir abstrak, untuk berpikir tentang ide, gagasan, hipotesis maupun memecahkan masalah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan anak terjadi karena adanya interaksi sosial yang mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif. Saat perubahan kualitatif terjadi, seluruh sistem fungsi mental mengalami restrukturisasi besar yang berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosional baru atau pencapaian perkembangan. Salah satunya adalah bermain, yang mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Vygotsky menekankan pemusatan hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan kognitif, karena pertama-tama anak menemukan pengetahuan dalam dunia sosialnya. Bermain merupakan cara berpikir anak dan cara anak memecahkan masalah. Demikian juga dengan adanya periode di mana tidak ada pembentukan baru yang terjadi, tapi anak-anak masih mengembangkan kemampuan mereka yang ada. Selama periode ini bertumbuh terjadi sebagai perubahan kuantitatif dalam jumlah hal yang bisa diingat dan diproses oleh anak. Meskipun secara tegas bukan stage teori atau teori perkembangan berlangsung melalui beberapa tahap. Pandangan Vygotsky mencakup konsep periode usia, masa bayi, usia persekolahan dan taman kanak-kanak, usia sekolah dasar dan remaja.
setelah masa berdasar pada masa sebelumnya, dan setiap masa ditentukan oleh rangkaian pencapaian perkembangan yang unik. Anak kecil tidak mampu berpikir abstrak karena bagi mereka makna dan objek berbaur menjadi satu. Vygotsky membedakan dua tahap perkembangan, yaitu aktual dan potensial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teori kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan anak terjadi karena adanya interaksi sosial yang mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif. Saat perubahan kualitatif terjadi, seluruh sistem fungsi mental mengalami restrukturisasi besar yang berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosional baru atau pencapaian perkembangan. Salah satunya adalah bermain, yang mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Vygotsky menekankan pemusatan hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan kognitif, karena pertama-tama anak menemukan pengetahuan dalam dunia sosialnya. Bermain merupakan cara berpikir anak dan cara anak memecahkan masalah. Demikian juga dengan adanya periode di mana tidak ada pembentukan baru yang terjadi, tapi anak-anak masih mengembangkan kemampuan mereka yang ada. Selama periode ini bertumbuh terjadi sebagai perubahan kuantitatif dalam jumlah hal yang bisa diingat dan diproses oleh anak. Meskipun secara tegas bukan sebagai teori atau teori perkembangan berlangsung melalui beberapa tahap. Pandangan Vygotsky mencakup konsep periode usia, masa bayi, usia persekolahan dan taman kanak-kanak, usia sekolah dasar dan remaja. Setelah masa berdasar pada masa sebelumnya, dan setiap masa ditentukan oleh rangkaian pencapaian perkembangan yang unik. Anak kecil tidak mampu berpikir abstrak karena bagi mereka makna dan objek berbaur menjadi satu. Vygotsky membedakan dua tahap perkembangan, yaitu aktual dan potensial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori kognitif menurut Brunner. Perkembangan kognitif Brunner adalah perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung setahap demi setahap. Melalui penelitiannya tentang evolusi perkembangan manusia, Brunner mengemukakan 3 bentuk berpikir manusia yang membangun kemampuan seseorang dalam memahami dunia sekitarnya. Ketiga sistem tersebut antara lain yang pertama yaitu enactive representation, yaitu berkaitan dengan cara yang digunakan anak dalam membangun kemampuan kognitif dan empirisnya melalui pengalaman nyata. Yang kedua yaitu iconic representation, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia dalam menyimpan pengalaman empiris dalam ingatannya. Yang ketiga yaitu symbolic representation, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memahami konsep dan peristiwa yang disajikan melalui bahasa. Yang kedua yaitu teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar peserta didik belajar sendiri. Belajar sendiri ini melalui pengalaman dan eksperimen. Dalam aplikasinya, teori Brunner sangat membebankan siswa untuk belajar sendiri, maka cenderung bersifat discovery, yaitu belajar dengan cara menemukan. Yang ketiga, tahapan proses belajar menurut Brunner. 1 yaitu tahapan informasi. Dan tahapan informasi yaitu tahap penerimaan materi yang sedang dipelajari baik secara langsung, misalnya diperoleh dari guru, atau membaca dari sumber yang ada seperti buku ataupun sumber yang lain. Yang kedua yaitu tahap transformasi.
Tahap transformasi yaitu tahap pengolahan materi atau informasi yang sudah diperoleh. Informasi yang sudah diperoleh akan ditransformasikan menjadi lebih konseptual. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu penilaian sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan dan dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala dan masalah yang dihadapi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rita Nopitasari, kelas PAIG akan melanjutkan presentasi dari Mbak Puspa Yuli Astuti mengenai implikasi teori Brunner dalam pendidikan. Yakni yang pertama, memberikan informasi mengenai bagaimana menciptakan niat dan tujuan positif siswa. Maksudnya di sini yaitu dalam mengembangkan peran kognitif siswa, pasti setiap siswa atau seorang individu itu memiliki sebuah cita-cita. Dari situ, demi mengasah kognitifnya, itu seorang guru mengarahkannya. Misalnya seorang individu tersebut atau seorang siswa tersebut memiliki cita-cita seorang guru, maka dalam proses pembelajaran itu lebih berpusat kepada apa yang dicita-citakan oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan pengetahuan untuk membantu pembelajaran, yakni dalam proses pengembangan kognitif atau pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran, yaitu dengan cara mengaitkan pengalaman belajarnya sehari-hari. Maksudnya mengaitkan dengan pengetahuan atau materi dalam pelajaran dengan pengalaman kehidupannya, sehingga hal tersebut mampu mempermudah pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu mengurutkan pengetahuan untuk membantu pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran itu harus urut, maksudnya harus urut. Di sini misalnya anak TK itu pertama dilatih bernyanyi, terus kemudian tingkat SD agak lebih sulit. Jadi disebutkan bahwa dalam proses pembelajaran atau mengasah kognitif siswa itu mulai dari yang terendah hingga ke tinggi. Kemudian yang keempat yaitu memberikan evaluasi dalam pembelajaran. Itu seorang pendidik itu memberikan evaluasi atau sebuah tugas yang mana hal tersebut untuk mengetahui sebesar apa kemampuan siswa dalam pemahaman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan motivasi, yaitu dengan memberikan sebuah dorongan agar peserta didik atau peserta didik itu bisa memahami atau bisa lebih semangat lagi untuk mengejar cita-citanya, untuk serta memperdalam ilmu serta kekuatan pemahaman terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir itu guru itu sebagai fasilitator dan yang lain seperti itu. Pada dasarnya teori kognitif itu dalam pendidikan berpusat pada organ otak, yang mana organ otak itu perlu adanya pengasahan, yakni melalui pendidikan, baik itu pendidikan di lingkungan sekitar maupun di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Selain itu, konsep kognitif ini sangat berpengaruh. Maksudnya gini, perkembangan teori kognitif ini berpengaruh pada perkembangan konsep lainnya seperti afeksi atau rasa dan psikomotor. Maksudnya di sini yaitu dengan berkembangnya pemikiran, pemahaman siswa, maka rasa atau afeksi serta psikomotor perbuatan siswa tersebut akan berjalan dengan lancar. Tetapi sebaliknya apabila dari segi kognitifnya lemah, maka begitu juga akan berpengaruh terhadap afeksi dan psikomotornya. Jadi dari sini perlu adanya pengasahan pendidikan. Jika dirinci bahwa
pengembangan kognisi atau kemampuan siswa itu bisa diukur melalui sarana pendidikan, cara interaksi seorang siswa dengan masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan lagi bahwa individu itu dapat mengembangkan sebuah pengetahuannya sendiri, yakni dibentuk oleh individu itu sendiri. Maksudnya dalam bidang kognitif itu melalui interaksi bisa berkembang melalui interaksi di masyarakat seperti itu. Kemudian individualisasi dalam pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran itu seorang pendidik perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran, maksudnya disesuaikan tingkat kognitif atau kemampuan siswa tersebut. Apabila tingkat pemahaman siswa tersebut rendah, maka dikelompokkan sehingga lebih mempermudah dalam pengajaran serta pengembangan peran kognitif tersebut. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.